Halo dear friends, balik lagi ke Felicia Activity YouTube channel activity keluarga yang akan nge-review tentang berbagai info traveling, kulineri, cooking, daily activity, serta tempat yang rekomen buat dikunjungin. Kali ini keluarga Felicia lagi mau pergi agak jauh dikit nih dears. Ini sih nggak jauh ya, tapi kita belum pernah ngelewatin rutenya ini. Jadi ini merupakan suatu experience baru buat keluarga Felicia. Ini kita lagi mau ke Curug Cipamingkis. Ini ada di Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Buat dear friends yang penasaran videonya kayak apa, tipenya kita menginap di tipe apa, tenang aja dear, semuanya udah diulas di video kali ini. Untuk perjalanannya kita exit di kilometer 24. Sebelum lanjut ke videonya, Mami Felicia nggak bosen buat ingetin buat dear friends atau teman-teman yang baru pertama kali nonton ataupun liatin video Felicia kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama update seru video Felicia selanjutnya. Ini kita keluar melalui akses Gunung Putri, jadi kita diarahkan sama petugasnya. Karena lewat Sentul Selatan itu biasanya bisa juga dear, cuman ada perbaikan jalan dan itu macet. Petugasnya langsung kasih info ke kita untuk exit ke kilometer 24 yaitu Gunung Putri. Jadi kalau misalkan kita saranin ya, sebelum pergi ke sana H-1 atau H-2 kalian cek-cek nih untuk rutenya, baiknya lewat mana dan estimasinya berapa menit. Ini kita langsung keluar di Gunung Putri Cikeas. Lalu nanti ada perempatan, kita langsung keluarnya itu di Citerap. Jadi arah yang ke Citerap. Untuk menuju ke akses Curug Cipamingkis ini dear, sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Bisa lewat Sentul Selatan, bisa lewat Cibubur Jonggol, bisa juga melalui exit tol Citerapnya langsung gitu dear. Dan untuk satu aksesnya lagi kalian bisa melalui jalur Puncak Ciawi. Jadi kalau misalkan kalian terdekatnya lewat mana, itu bisa disesuaikan aja ya dear. Ini untuk keluarga Felicia mencoba jalan baru dan ternyata jalan akses ini lumayan cepat dibandingin kalau misalkan kita ngikutin rute yang harusnya lewat Sentul Selatan ataupun Citarap. Untuk aksesnya bisa dilaluin oleh 2 mobil dan untuk jalanannya itu ada yang bagus, kemudian ada beberapa yang memang masih berbatu kayak gitu. Cuman di sini itu harus waspada ketika ada truk seperti ini dears. Jadi ini keluarga Felicia itu agak was-was dak-dikduk, sekitar 15 menitan kita harus antri buat yang namanya maju ke depan karena ada truk batu gitu. Jadi dia nggak kuat untuk nanjak, jadi kita harus satu persatu gantian dengan motor. Jadi untuk yang akses kebalikannya kita itu di stop bener-bener dan nggak bisa lewat gitu dears. Ini kita beruntung banget, cuman butuh waktu 10 atau 15 menitan untuk ngelewatin jalan ini. Sebenarnya kalau nggak ada truk macet atau truk nggak kuat nanjak, ini aman-aman aja loh dear. Tapi berhubung ini ada kejadian di luar prediksi, jadi ya kayak begini kita harus tertunda selama 15 menit. Jadi ini beneran agak serem ya karena kanannya jurang, terus tempatnya untuk ngelewatin truknya itu space-nya kecil banget gitu. Dan ini nggak ada towing buat yang namanya geret atau narik si truknya itu. Jadi kita bener-bener di tengah jalan nanti kita ketemu polisi, mungkin dia dapat laporan kalau ada truk yang nggak kuat nanjak dan dia akan segera mengevakuasi kejadian ini agar nggak berlarut panjang kemacetannya. Di sini untuk kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan mau mampir ke Alfamart atau Indomart, di sini ada semuanya dear. Jadi berapa kilometer ada gitu. Dan di sepanjang perjalanan kita memang
menjumpai berbagai macam tanjakan, turunan, dan ini ekstrim banget karena mungkin gini Dir, ketika kita nyetir kita nggak ngerti nih bawahnya itu tuh nggak kelihatan karena terlalu nukik banget. Buat orang-orang yang baru pertama kali ngelewatin, harap waspada dan hati-hati ya. Di sini ada plang Curug Cipamangkis yang pertama, jadi kita tinggal ikutin arahannya. Ini informatif banget sih, kecil tapi sangat berguna sekali bagi pengendara baru seperti kita. Jadi sepanjang perjalanan kita ngelewatin rumah-rumah seperti ini, pegunungan, hamparan sawah nan hijau, pokoknya cantik banget sih, nggak kerasa loh Dir, 2,5 jam kita ngelewatin, tapi seru dan agak deg-deg gitu Dir. Nah ini untuk perjalanannya, sepanjang jalan itu kita bisa ngeliatin hamparan sawah, terus di sini tuh banyak kafe-kafe atau staycation with view, ini banyak banget sih, tapi mungkin lagi tahap pembangunan gitu ya Dir. Nah ini kita bisa ngeliatin gunung, pokoknya adem banget ketika di sini, dan untuk mobil yang lewat ke sini tuh jarang banget Dir, jadi lancar-lancar aja gitu, kecuali kayak ada hambatan seperti tadi mungkin agak sedikit tersendat gitu ya Dir. Nah kalau di sini itu kita kadang ngelewatin ada Pak Ogahnya, kadang juga free Pak Ogah, jadi ya seikhlasnya aja lah kalian kasihinnya gitu, karena kan dia kan juga ngebantuin juga buat ngarahin mobil dari arah sebaliknya juga gitu Dir. Untuk pemandangannya itu nggak jauh indah dari kalau kita lewat di puncak yang pertama ya. Jadi ini kebetulan kita itu untuk pulangnya coba-coba untuk ngelewatin Le Eminence atau Jalan Raya Puncak Ciawi gitu Dir. Jadi untuk pulangnya itu bener-bener berkesan banget karena untuk turunnya sendiri dari Le Eminence sampai dengan Vimala Hills itu 3 jam sendiri Dir. Sampai ke rumah itu hampir 6 jam. Jadi kalau lewat via berangkat itu mungkin cuman mentok-mentok 3 jam lah udah sampai rumah gitu. Jadi ada ngecoren jalan, jadi kita harus gantian, tapi bersyukur lagi, beruntung lagi, alhamdulillahnya kita nggak kena antrian panjang gitu. Jadi mungkin banyak-banyak bersyukur lah kalau di jalan. Sebelum berangkat itu doa biar yang namanya dikasih kelancaran dan kemudahan. Nah ini pemandangannya bener-bener hijau dan ini no filter ya Dir, bener-bener bagus. Buat kalian yang mau nyobain jalan Puncak 2 ini boleh-boleh aja sih, karena sepanjang jalan kalian bisa nemuin staycation baru, tempat makan dengan view baru kayak gitu. Jadi ini nih ada yang baru juga kayak gitu. Pokoknya di sini beneran nyegerin mata gitu, 2,5 jam tuh nggak kerasa. Nah ini ada plang arahan di sini Cipamingkis, ini ke kanan. Nah ini kita udah mulai deket ya Dir, jadi ini jalannya semakin nanjak. Polisinya nih baru di sini kita ngetemuin, mungkin ada laporan dia mau langsung menuju ke lokasi. Aduh Pak jauh banget gitu, tapi ya nggak apa-apa lah ya, dia usaha. Dan ini Curug Cipamingkisnya, kita tinggal naik ke atas. Nah sebelum menuju ke Curug Cipamingkis kita stop over dulu di restoran. Jadi restorannya itu belum 100% buka, cuman untuk restorannya sudah oke lah ya, sudah bisa dipesan makanannya seperti nasi goreng, bakmi ataupun iga kayak gitu. Habis kita isi perut, kita langsung menuju ke Curug Cipamingkis. Ini tinggal belok ke kiri aja, kita langsung memasukin kawasannya. Nah di sekitaran sini terdapat banyak restoran, makanan gitu. Ada yang jual ikan bakar, ikan nila, pokoknya kalau nggak nila ya gurame lah ya, ikan air tawar gitu. Karena Curug Cipamingkis itu bekerja sama dengan Villa Kayangan. Nah, Villa Kayangan ini adalah spot rekreasi terbaru. Selain dia staycation, selain dia juga nawarin tempat healing buat keluarga, foto-foto cantik, kalian bisa nyobain makan di Villa Kayangan. Jadi kalau misalkan kalian ke Curug Cipamingkis, ke Villa Kayangan itu gratis Dir, buat 4 orang. Jadi enak banget. Harganya itu tuh cuman jadi 20.000. Jadi hemat 20.000 lah, aslinya kan 40.000. Dan ini kita udah sampai ke Curug Cipamingkisnya. Kita disambut sama petugas dan dia menanyakan apakah sudah booking gitu. Uang masuk
parkirnya kendaraan mobil itu sekitar Rp10.000 aja. Lalu ini diarahkan sama petugasnya untuk menuju ke office. Nah, ini depan kita adalah office-nya. Jadi kita di sini dikasih tahu tentang fasilitasnya, kemudian untuk check out jam berapa, password wifi, dan untuk menuju ke ruangan kita atau room kita ini dibantu sama mbak-mbak atau petugasnya. Jadi cukup berjalan kaki. Katanya nggak jauh mbak, enggak, sekalian olahraga, udah biasa. Wow, keren banget. Dan ini dia dir, adalah tipe kamar kita yaitu Turi Glass House. Di sini ruangannya cukup open space, kemudian spacious. Ini berkapasitas 4 orang, ranjangnya besar, empuk, terus ada beanbag 2 buah, kemudian dilengkapi dengan AC, nggak perlu takut kepanasan karena ini full AC ya dir. Terus untuk TV-nya udah smart TV, terdapat laci-laci, decoder wifi di dalam ruangan, bantalnya empuk, gulingnya juga ada. Kemudian untuk tirainya ini bisa dibuka tutup, jadi kalau misalkan kalian pengen nih suasana yang agak-agak ekstrim atau menantang ya boleh lah ya. Ini disediakan 2 buah handuk, dan untuk pajangan-pajangannya ini ada sikat gigi. Pokoknya semua yang ada di kamar mandi itu lengkap. Ada penghangat dan ada fan-nya juga. Terdapat teko pemanas air, 4 botol air minum, kopi, gula set, pokoknya semuanya itu udah lengkap. Di sini juga ada apa ya ini ya, meja dengan kursinya. Terus kamar mandinya nih dir, walaupun kecil mungil tetap ada bathtubnya, ada wastafel, kemudian ada tempat hanging buat handuknya. Udah dilengkapin water heater, jadi aman lah ini kalau misalkan kalian malam-malam mau tetap mandi. Atapnya nih dir, namanya aja tipenya Turi Glass House. Jadi untuk semua ruangannya ini terbuat dari yang namanya kaca. Jadi kacanya itu akrilik, aman banget. Kalau misalkan ada ranting ataupun apa ya agak ekstrim sedikit, ada yang kejatuhan dari atas, nggak bakal yang namanya kita kejatuhan kaca ya. Karena kalau untuk akrilik kan daya tempanya itu lebih kuat daripada kaca-kaca. Ini kita mau mau ngeliatin. Nah ini di depan ini ada Turi Glass House. Felicia-nya senang banget di sini. Jangan lupa ya buat pakai baju hangat karena untuk cuacanya itu sejuk-sejuk gitu. Apalagi kalau malam itu udah dingin. Terus mulai sore-sore hari itu dihidupin lampu-lampunya, jadi makin cantik gitu dear. Makin aduhai. Dan ini peralatan kita cuman sehari nginep karena bawa anak, jadinya udah deh kayak gini lah ya. Mungkin ada ibu-ibu atau emak-emak yang relate sama kita kalau misalkan pergi sehari tapi bawaannya kayak udah se-Indomaret gitu. Udah masukin barang-barangnya, terus kita lagi set up untuk extra bednya. Jadi kita ngedapetin 2 extra bed itu dengan tambahan biaya Rp50.000 aja. 2 extra bed kena Rp100.000. Tapi worth it lah ya. Biasanya kan kalau di hotel-hotel bintang itu kan 500.000 ya per extra bed. Ini nolnya gelinding 1, jadi aduh lumayan lah ya gitu kan. Ini kita lagi hiking ke Curug Cipamingkis sekitar mau menuju ke Curug. Hati-hati kalau kalian bawa anak ke sini, harus dipegangin karena nggak ada pembatas. 200 meteran untuk menuju ke curugnya. Jadi medannya itu agak berbatu dan naik tangganya banyak banget. Buat kalian yang bawa parents ataupun nggak kuat nanjak, jangan lah ya, karena ini tanjakannya beneran beneran banyak banget gitu. Jadi kalau bawa anak pun juga gendongnya harus gantian gitu ya. Bukan gantian doang tapi gantian. Love you. Yuk, gini ya, Dek. Hai. Kita bentar lagi 50 meter udah sampai curugnya. Lumayan ngos-ngosan karena emang 200 meter sekitar 15 menitan. Tapi ya, kita udah mau nyampe nih tuh kelihatannya. Lumayan berkeringat nih, jadinya keringetan semua, glowing ya. Kita coba yuk lihat itu. Wow,
Curug Cikamangkis. Jadi kalau bawa anak-anak, kalian harus yang namanya bawa baju ganti sama bawa plastik buat baju basah. Lalu kalian bawa yang namanya baju anget, minyak kayu putih jangan lupa. Dan jangan lupa snack-snack makan ya, oke? Terus Yorknya mana sih? Katanya di sini lumayan banyak. Ada kapal di sana. Terus ada star. Tadi ada I love you di sana. Ada star. Di sini karena kita excited banget, banyak banget manki-mankinya. Jadi kita karena bawa anak ya, kalau kita sendiri sih ya udahlah lihat manki biasa aja. Tapi karena ada Felicia, kita berusaha untuk mendekat dan mendekat. Hai manki, kita begituin, mankinya malah pergi. Aduh, mungkin nggak temenan kali ya, jadi akhirnya dia pergi ke sungai atau ke seberang gitu dia. Mankinya pada bermain di sungai, jadi dianya itu lagi play date gitu ya, lagi main-main bareng temen-temennya. Dan ini untuk suasananya bener-bener hutan banget gitu ya, asri banget ya pokoknya di sini. Baru jam berapa aja itu udah turun kabut loh dir, beneran sejuk dan enak gitu. Udah depan kamar kita tuh ada suara sungai gitu, jadi makin asri lagi kan. Mau cerita sedikit, kalau misalkan di Curug Cipamingkisnya itu kan airnya dingin banget, serta batunya itu licin, gak ada lifeguardnya juga. Jadi setiap parents yang bawa anak-anak wajib ekstra ngeliatin anak-anaknya biar yang namanya enggak kelolosan atau kepleset atau in accident apa gitu lah ya. Untuk kolam renangnya dir, kolam renangnya itu panjang, lumayan gede gitu sih dir. Jadi untuk kedalamannya karena kita nggak renang, karena kita takut juga ya, kan dingin tuh airnya, takut kalau enter wine, jadi kita nggak nyobain. Cuman ini kayaknya lumayan dalam sih dir. Yang sebelah ujung deket kuda-kuda itu nih cetek ya, jadi aman buat anak-anak. Tapi di sini nggak ada lifeguardnya. Sekali lagi harus wajib dilihatin anak-anak kalian. Kita makan itu di Villa Kayangan. Jadi sebelum malam, karena kita takut ya malam-malam udah nggak ada restoran yang buka, kita menuju ke Villa Kayangan. Jadi kan kita dapat ya tadi diskon 20.000. Terus untuk masuk ke areanya kita cuman dimintain uang mobil aja, sekitar 10 ribuan kayak kalau nggak salah ya. Terus abis itu ini untuk pintu masuknya Villa Kayangan kita tinggal kasihin tuh. Jadi kalau misalkan mau kesini jangan lupa minta voucher dulu ke Curug Cipamingkis. Resto yang ada di Villa Kayangan. Jadi untuk makanannya itu enak banget, tempatnya keren banget. Terus di sini juga terdapat glampingnya beneran wow, ini banyak dan tertata rapi. Dan ini makanannya dir, kita pesen paket liwet buat berempat. Jadi dapat nasi liwet plus ikan peda, ayam goreng serundeng. Ini ayamnya ayam kampung. Terus ini enak banget dan harganya itu terjangkau. Cus buruan kalau misalkan kalian ke Curug Cipamingkis, jangan cuman makan di sana aja, karena di Villa Kayangan ini enak banget dan worth it buat kalian cobain. Ini belum jam 4 tapi kabutnya udah pada turun dan menutupin nih view-view yang ada di depan mata kita. Kita kan sebenarnya kan dapet akses untuk masuk gratis, mau foto, masuk ke dalam wahananya itu nggak ada masalah, bisa gitu. Cuman karena kita lapar, jadi kita stuck banget di sini. Kayaknya udah enak banget gitu ngeliatin dari atas gitu. Ini keren banget loh Villa Kayangan. Kalau misalkan nextnya ada rezeki dan ada kesempatan, kita mau kesini terus lagi. ini dang dingdung nih orangnya nih, dang dingdung aja nih. Setelah isi perut dan kita kenyang, kita balik lagi ke Curug Cipamingkis. Dan ternyata itu udah sore dan lampu-lampunya dihidupin kayak gini. Aduh,
udah makin syahdu dan romantis ya dear. Ini kalau mau nembak pacar kayaknya cocok nih di hutan-hutan kayak gini yang romantis-romantis gini dear. Ini merupakan suasana petang harinya, jadi ini sore hampir ke malam, cantik kayak gini ya, ada lampu-lampu warna-warni. Kemudian di sini juga ada denah papan dari Curug Cipamingkisnya, anti nyasar-nyasar kalau misalkan kalian liatin denah ini dear. Terus di sini juga ada tendanya itu apa ya, WC atau toiletnya itu kayak public area gitu, jadi dipakai bersama. Jadi sebelah tenda itu di belakangnya ada musola dan ada toiletnya. Ini Turi Glass House dari kejauhan cantik kayak gini, dan ini jembatannya juga ikonik loh ya. Kalau misalkan buat foto-foto masih oke. Jadi di sini banyak tipe dear, ada villa segitiga, ada kamar rumah pohon, ada glamping, terus villa kayu, Turi Boba Luxury, sama Turi Pupa Luxury. Jadi di sini ada yang terbaru juga yaitu Bubu Village. Kita lagi mau menuju ke kamarnya, kita ngelihatin gimana penerangan yang ada di dalam kamar, dan ternyata penerangannya cukup oke banget. Dan kalau misalkan kalian mau lanjut kerja, mau editing, kayaknya ini nggak ada masalah ya, tidak temaram tapi nggak terlalu terang, tapi masih oke lah ya. Terus kita lanjut lagi nyobain sensasi malam hari, gimana sih kalau misalkan kita buka buka korden. Jadi ini kan pas lagi gerimis-gerimis gitu ya, kiranya tuh bakal ada bintang gitu, tapi tetap aja nggak bisa ngelihat karena kan turun hujan. Tadi tuh ada monkey yang datang nyamperin gitu, ngambil makan gitu. Apa ya kalau misalkan kalian taruh barang-barang berharga di luar itu nggak disaranin ya, takutnya bukan diambil sama siapa gitu, diambilnya sama monkey. Landscape-nya bagus banget, Felicia-nya udah ngantuk, dia lelah dari Curug. Terus dari Villa Kayangan dia tidur nemplok sama papoinya. Terus ini Mami Felicia lagi mau jalan-jalan menuju ke Bubu Village. Nah, Bubu Village ini dia nggak ada view, tapi dia ada plusnya, itu dia ada kolam di depannya. Terus dia itu juga ada view-nya itu kayak kolam ikan aja gitu. Dan untuk ke bridge ini tuh deket banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ke tipe terbarunya, nah silahkan cobain di Bubu Village ini dia. Enak sih, keren gitu, lucu. Nah Bubu Village ini itu di harga 2 juta rupiah dan minimalnya itu 6 orang. Keren banget ya, di Cipamangkis banyak banget tipe-tipenya dan harganya itu juga affordable dan terjangkau gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau sewa lahan atau campground itu cuman Rp25.000 per orang. Nah ini dari depan nih Pak suami lagi makan, dan ini view pagi harinya. Pagi harinya keren banget, kita dapetin suasana yang cerah, indah, terus hening banget. Terus abis itu kita ngedrone sebentar dan lanjut ke sungai. Jadi ini kita nyusurin sungai. Ini beneran asri banget gitu. Depan Turi Glass House ini enak banget ya. Dari kolam renang ini kita bisa ngedapetin sunrise, walaupun tipis-tipis tapi nggak ada masalah lah ya. Tetap aja yang namanya sunrise mah walaupun sedikit tetap cantik gitu. Sekian review dari keluarga Felicia dear, semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Dan kalau misalkan kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya, share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya, serta jangan lupa komen di bawah keluarga Felicia harus pergi kemana lagi, mau ke Sumedang, Ciater, kemarin kayaknya ada yang bilang ke Ciater gitu. Nah, atau ke mana lagi nih gitu, sesuai request. Jangan keluar negeri dulu ya, karena kalau keluar negeri belum bisa, Felicianya masih terlalu kecil dear. Oke, see you on my next video. Bye-bye.